Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Oke, di alur film kali ini saya akan membahas satu film yang berjudul Marionette yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang guru cantik yang diteror menggunakan foto-fotonya sendiri dalam keadaan telanjang. Bagaimana? Penasaran? Yuk langsung ke alur ceritanya. Di suatu pagi, seorang gadis yang bernama Minya terlihat sangat terburu-buru untuk berangkat ke sekolah. Dan sesampainya Minya di sekolah, dia langsung bertemu dengan pacarnya dan merencanakan untuk pergi ke tempat karaoke nanti malam. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat karaoke. Mereka langsung menyanyikan sebuah lagu yang sedang viral saat ini. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung melakukan adegan cipok-cipokan. Oke, lanjut. Setelah mereka karaoke, mereka langsung pergi pindah posisi ke rumah cowoknya Minya untuk makan bersama. Setelah Minya dan cowoknya selesai makan, Minya langsung pamit ke cowoknya untuk pulang karena Minya takut ibunya khawatir. Namun si pacar minta agar Minya menemaninya untuk beberapa saat lagi. Sembari mereka mengobrol, Minya dicekokin minuman oleh cowoknya hingga Minya tak sadarkan diri. Lu bayangin aja cok, di hadapan lu ada cewek mabuk berat. Bayangin aja dulu, gilanya ntar. Canda cok, canda. Sumpah cok, di scan ini gue bener-bener gak kebayang cok di gangbang rame-rame. Emosi gue anjir beneran, sampah bener tuh cowok. Singkat cerita, Minya yang sudah pulang ke rumah menangis dan syok melihat rekamannya sendiri yang digilir oleh om-om yang tak berotak. Ibunya yang mendengar suara tangisan dari kamar anaknya langsung penasaran dan langsung membuka pintu untuk memastikannya. Tapi Minya langsung berpura-pura tidur dan menutup mulutnya agar ibunya tidak curiga. Di pagi harinya, sebelum ia berangkat ke sekolah, Minya minta ke ibunya untuk pindah rumah ke Seoul. Namun, ibunya langsung bertanya kepada Minya, kenapa ingin pindah? Minya yang tak ingin ibunya tahu tentang kejadian yang menimpa dirinya, langsung menjawab tidak apa-apa kok bu, dan langsung pergi meninggalkan ibunya. Di saat Minya pulang sekolah, Minya dicegat oleh mantannya dan diancam jika Minya tidak ingin menuruti permintaannya, maka rekaman Minya akan disebar. Minya yang takut dan tidak bisa berbuat apa-apa langsung menuruti semua permintaan mantan pacarnya, sehingga ia harus rela untuk digilir kedua kalinya. Sumpah nih cowok cu, baru aku naik darah betul. Tumbuk kalian nih orang, sampah emang sampah. Keesokan harinya, polisi mendatangi ibunya Minya untuk menyampaikan berita buruk yang menimpa anaknya. Dan ibunya yang mendengar cerita dari polisi tersebut langsung syok dan menangis histeris dan meminta agar semua pelaku ditangkap. Tidak berselang lama, polisi pun berhasil menangkap semua pelakunya. Setelah semua kejadian itu terbongkar, Minya dan juga ibunya langsung pindah ke kota Seoul. Dan Minya juga mengganti namanya menjadi Seorin. Beberapa tahun kemudian, Minya yang telah mengganti nama menjadi Seorin telah menjadi seorang guru SMA. Di suatu saat Seorin di kantor, dia yang sedang haus tidak sengaja meminum minuman yang ada di atas mejanya dan membuat dirinya tertidur semalaman. Ketika ia terbangun, ia langsung kaget melihat pergelangan tangannya memerah seperti habis diikat. Ia juga tidak tahu sama sekali apa yang terjadi dengannya semalam. Tidak lama setelah itu, Seorin mendapatkan pesan dari seorang yang misterius yang mengirimkan foto dan video dirinya yang tidak menggunakan pakaian sama sekali. Seketika, Seorin langsung kaget dan menangis. Dia juga takut dan merasa terancam atas teror tersebut. Kemudian, ia langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di sekolah, tapi semua rekaman tersebut sudah terhapus. Seminggu berlalu, Seorin yang masih merasa terancam langsung menelpon ibunya dan langsung meminta nomor telepon polisi yang membantunya di masa lalu. Namun, sayangnya polisi tersebut telah pensiun.
Singkat cerita, Seorin yang sedang mengajar di kelas menerima sebuah pesan, namun tidak hanya dia. Seluruh murid yang berada di kelas juga menerima pesan yang sama. Dan Seorin tersadar, akun tersebut adalah akun yang sama menerornya juga. Akun tersebut bernama Master. Akun Master tersebut membuat hitungan mundur. Serontak, Seorin yang takut dan juga cemas langsung berteriak ke semua muridnya untuk mematikan handphone. Namun tidak ditanggapi sama sekali oleh murid-muridnya. Sampai akhirnya si Master mengirimkan foto perempuan telanjang. Ternyata foto bugil tersebut adalah foto dari salah satu siswi di dalam kelas tersebut. Kemudian pandangan satu kelas langsung tertuju ke salah satu siswi yang ada di kelas tersebut. Karena malu, siswi itu langsung pergi dan meninggalkan kelas. Di sini, guru Seorin langsung memerintahkan ketua kelas untuk mengumpulkan semua handphone murid yang berada di kelas. Dan dia juga langsung mengejar muridnya tersebut. Mereka berdua pun langsung mengobrol mengenai masalah ini. Dan Seorin menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi. Tapi siswi tersebut tidak mau melakukannya. Karena nanti akan ada berita baru dan semua orang akan tahu jika dia melaporkan. Dan tanpa disangka, kronologi kejadiannya hampir sama dengan kejadian yang Seorin alami. Tidak lama setelah itu, Seorin mengobrol lagi dengan siswi tersebut. Di sini siswi tersebut menceritakan tentang pacarnya yang menjabat sebagai ketua kelas. Dia juga menceritakan kejadian yang dia lakukan dengan pacarnya. Tanpa ia sadari, ternyata pacarnya sudah menyiapkan kamera untuk merekam. Lalu, ia tidak sengaja melihat laptop pacarnya. Ia langsung dibuat terkejut setelah ia menemukan beberapa foto dan video saat mereka melakukan adegan tersebut. Siswi tersebut langsung mengambil inisiatif untuk menghapus semua file tersebut. Di sini, ia juga dibuat terkejut. Karena di laptop tersebut banyak sekali foto perempuan telanjang. Di malam harinya, Seorin langsung mengikuti pacar dari siswi tersebut, mulai dari kafe sampai tempat hiburan malam. Dan tanpa ia sadari, dia diketahui oleh ketua kelas tersebut dan langsung dikejar-kejar. Namun untungnya Seorin selamat berkat bantuan polisi yang membantunya waktu itu. Kemudian, polisi tersebut langsung menghampiri salah satu pria yang mengejar-mengejar Seorin dan langsung menginterogasinya. Di sini, polisi tersebut banyak sekali mendapatkan informasi dari pria tersebut. Mulai dari latar belakang ketua kelas, tentang rekaman video, sampai nama dari pemimpinnya. Keesokan harinya, polisi tersebut langsung mengajak Seorin ke kafe untuk mengobrol dan menceritakan semua informasi yang ia ketahui dari masalah ini. Namun saat perjalanan pulang, Seorin langsung dibuat terkejut dan syok, lantaran foto dan videonya akan disebarkan ke publik. Singkat cerita, Seorin yang sedang mandi sembari memainkan handphone, menerima sebuah pesan yang berisi video siswinya yang sedang diikat di kursi dan dilecehkan oleh sekumpulan orang yang meneror mereka. Seorin juga diminta untuk datang ke sebuah gudang tua untuk menyerahkan diri, agar siswinya tersebut bisa dibebaskan. Seorin pun langsung pergi menuju gedung tua tersebut dan meminum obat tidur yang sudah disiapkan. Seorin yang pingsan langsung diikat di kursi dan dikelilingi oleh orang-orang yang meneror dirinya. Ketika Seorin sadar, Seorin langsung mengetahui salah satu orang yang menggunakan topeng tersebut adalah pacar siswinya, yaitu si ketua kelas. Karena ia sudah datang dan menyerahkan diri, ia meminta agar mereka membebaskan siswinya tersebut, yang tanpa ia sadari siswinya tersebut adalah ketua dari kelompok tersebut. Dan ini semua adalah rencananya. Sedangkan semua cerita yang disampaikan siswinya tersebut adalah sebuah kebohongan, malah kebalikan dari kebenarannya. Ternyata ketua kelas tersebut dimanfaatkan oleh siswi tersebut, dan semua rencana tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan uang. Namun tanpa mereka sadari, polisi yang dulu membantu Seorin datang untuk menyelamatkan Seorin seorang diri.
Namun, karena polisi itu sendiri, dia pun langsung kalah dikarenakan ia hanya seorang diri dan melawan sekelompok orang yang menggunakan balok kayu. Untungnya, rekan polisi tersebut tiba dan langsung meringkus semua anggota kelompok itu. Namun, identitas dari pemilik akun master yang meneror Seorin masih belum terungkap. Polisi langsung mengambil handphone anak tersebut untuk mengambil nomor master dan melacaknya. Setibanya para anggota polisi dan Seorin di rumah pemilik nama akun master tersebut, betapa kagetnya mereka saat menggerebek rumah tersebut. Ternyata pemilik akun master tersebut adalah seorang bocil. Bocil itu pun langsung menangis dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata pemilik asli akun master tersebut adalah ayah si bocil itu sendiri. Karena ayahnya tertangkap dan dipenjara, dan ia yang mengetahui kelakuan ayahnya, ia berinisiatif untuk menggantikan posisi ayahnya tanpa ada seseorang yang tahu, yaitu menjadi master. Dan cerita pun selesai.